Saya kira 100% ya, 100% yang swasta itu. Apalagi Muhammadiyah ya. Enggak, Muhammadiyah salah satunya. Itu meminta supaya guru-guru P3K itu dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta. Ya, kami menghimbau kepada para guru untuk konsisten dengan profesinya sebagai pendidik dan tanpa mengurangi hak mereka sebagai warga negara untuk menentukan dan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Kami menghimbau agar guru-guru tetap netral dan tidak menjadikan satuan pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan sebagai arena atau ajang kampanye calon-calon tertentu. Ini penting agar satuan pendidikan itu tetap menjadi institusi pendidikan. Kalau di luar satuan pendidikan, silakan para guru berpartisipasi dalam politik, menentukan hak pilihnya. Dan kalau saya boleh mengusulkan ya, guru-guru jangan golput. Walaupun golput itu tidak melanggar undang-undang, tetapi golput menurut saya sikap politik yang tidak banyak manfaatnya dalam konteks kita membangun partisipasi dan aspirasi politik. Mas Menteri, soal P3K tadi bagaimana? P3K tadi gimana? Kemungkinan kami masih menunggu jawaban surat yang kami kirimkan kepada Presiden. Tapi aspirasi yang kami terima dari banyak sekali organisasi, baik organisasi profesi maupun ormas-ormas yang menyelenggarakan pendidikan, saya kira 100% ya, 100% yang swasta itu. Apalagi Muhammadiyah ya. Enggak, Muhammadiyah salah satunya. Itu meminta supaya guru-guru P3K itu dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta. Prof, satu lagi, ini kan sekarang guru berlomba-lomba untuk menjadi guru penggerak karena mereka dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Tadi Prof disinggung bahwa menjadi kepala sekolah tidak bisa instan. Apakah ini isyarat bahwa akan menjadi pertimbangan untuk kepala sekolah dari guru penggerak? Iya, banyak aspirasi dari masyarakat, juga dari para kepala-kepala dinas yang kami sempat bertemu untuk kepala sekolah itu dipilih atau diangkat dari mereka yang memang betul-betul punya kompetensi. Mereka mengikuti dan mengalami berbagai proses untuk menjadi kepala sekolah. Tapi sekali lagi ini belum menjadi kebijakan, tapi aspirasi yang kami terima dari banyak kepala dinas menghendaki agar guru-guru penggerak itu tidak otomatis menjadi kepala sekolah, karena aspirasi mereka, kepala sekolah itu ya mereka yang memang memulai dan memiliki pengalaman serta penjenjangan untuk sampai dia menjadi kepala sekolah. Tapi belum ini ya, tapi kami belum mengambil kebijakan ya. Ini masih aspirasi yang kami terima dari masyarakat. Kebijakannya nanti sampai betul-betul ada peraturan menteri yang mengatur. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Ini saya didampingi oleh mitra kami dari Komisi 10 yang full tim, Ibu Ketua, Ibu Hetifah, kemudian anggota Pak, ini tokoh penting ini beliau, saya kira sudah tidak perlu saya kenalkan ya. Kemudian Ibu Lima juga sudah tokoh penting juga, yang di sebelah kanan Ibu Dirjen GTK. Tadi kami baru saja menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan acara rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan Wamen Pak Adib dan Mas Fajar yang terkait dengan kebijakan pendidikan tahun 2024 dan upaya kami untuk mendapatkan masukan untuk kebijakan di tahun 2025. Fokusnya pada dua persoalan strategis, yaitu PPDB zonasi dan P3K.
Ini dua persoalan yang memang selama ini sangat menyita perhatian kita, karena memang dalam pelaksanaannya menimbulkan kontroversi baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Nah, kami tentu belum pada keputusan apakah PPDB atau zonasi itu kita lanjutkan atau kami pilih cara lain. Kemudian juga terkait dengan guru PPPK juga menjadi bagian dari kebijakan kami yang memang dalam beberapa hal terkait dengan regulasi menyangkut ASN dan juga regulasi yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Jadi forum ini sekali lagi adalah forum di mana kami mendengar, kami meminta masukan dari para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia agar ke depan kebijakan strategis dan juga beberapa program strategis itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Semangat dari zonasi tentu sangat kita apresiasi karena pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua dapat diberikan di lingkungan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal para murid. Tapi memang ini di lapangan kami mendapatkan banyak masukan terkait dengan persoalan-persoalan teknis di lapangan dan juga persoalan yang berkaitan dengan mutu dari layanan pendidikan di sekolah-sekolah sebelum ada zonasi dan setelah zonasi diterapkan. Kemudian terkait dengan guru P3K, kami sampaikan bahwa selama beberapa minggu ini kami beraudiensi didampingi para wakil menteri dan para dirjen ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan. Dan memang terdapat masukan yang sangat besar ya kami terima supaya penempatan guru PPPK ini dapat dievaluasi. Penempatan guru P3K hanya di sekolah negeri saja itu ternyata menimbulkan masalah, dan juga tadi Pak Wakil Presiden menyampaikan ada masalah di mana satu daerah itu memiliki kelebihan guru dan daerah lain kekurangan guru. Mungkin juga ada sekolah yang juga kekurangan guru, bahkan mungkin satu sekolah hanya satu guru saja. Ini mungkin menjadi guru yang tersisa. Tapi juga ada sekolah yang kelebihan guru sehingga karenanya kekurangan jam mengajar. Nah, ini yang nanti kami coba lakukan, dan bagaimana kami juga bisa terus berkomunikasi dengan Komisi 10 sebagai mitra kami terkait dengan pelanggaran ini. Karena itu kami persilahkan Ibu Dr. Haja Itifah juga untuk menyampaikan pandangan-pandangannya dan juga masukannya untuk kami kepada rekan-rekan wartawan. Terima kasih Pak Menteri dan juga para wamen dan sahabat-sahabat saya dari Prof. Nunu dan teman-teman pimpinan Komisi 10, teman-teman media. Kami Komisi 10 sangat mengapresiasi langkah-langkah sigap yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri, yang kelihatan sekali ya niatnya ingin mendengar lebih banyak, terutama juga suara-suara dari daerah. Dan kami sebagai mitra tentunya ingin mensupport semaksimal yang kami mampu agar dari sisi legislasinya jelas. Kalau memang kita ingin memperbaiki juga mulai kapan supaya itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga tentunya dari sisi anggarannya bisa teralokasikan dengan cukup, dan kami pun akan ikut mengawasi pelaksanaannya. Karena kami berasal dari banyak daerah pemilihan yang ingin juga ikut membantu memberikan informasi terkait situasi di lapangan. Dan kami juga merasa sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Wakil Presiden pada hari ini yang merupakan bentuk dukungan beliau yang sangat luar biasa kepada inisiatif-inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita. Intinya seperti itu ya teman-teman, kami ini kompak sekali. Alhamdulillah rapat pertama sangat produktif dan akan banyak perubahan-perubahan ataupun penyempurnaan. Kami juga berharap semuanya berjalan smooth ya, lancar.
Terima kasih. Terima kasih. Itu ya teman-teman wartawan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Menteri. Pak Wapres tadi Pak yang terkait dengan apa materi pendidikan coding. Oh iya betul. Bagaimana Pak? Oh iya baik, terima kasih. Ini saya sekalian sampaikan bocoran juga. Tapi kayaknya bocor resmi, bukan bocor halus atau info lain. Jadi waktu kami bertemu dengan Bapak Wakil Presiden, memang beliau menyampaikan pentingnya coding ini diajarkan. Dan kami sampaikan dalam rencana kami untuk pembaharuan kurikulum yang akan datang, itu akan menambahkan mata pelajaran Artificial Intelligence dan Coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang memang sudah mampu melaksanakan. Kenapa pilihan? Karena memang itu membutuhkan alat-alat yang canggih, sarana internet yang juga harus bagus, dan belum seluruh sekolah kita ini memiliki sarana itu. Dengan nanti sifatnya masih pilihan, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab program dari Pak Presiden juga tentang digitalisasi sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi kita ini untuk lebih bisa bersaing di dunia global dengan terutama dua kemampuan ini. Selain yang lainnya tentu saja adalah Artificial Intelligence dan Coding. Prof, tadi sempat disinggung tentang Undang-Undang Perlindungan Guru oleh Pak Wapres. Tanggapannya seperti apa? Mungkin dari DPR juga akan menambahkan. Iya, yang jelas begini, nanti lengkapnya oleh Ibu Hetifah, Ketua Komisi 10. Di Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 39 itu sebenarnya sudah ada penjelasan, kalau tidak salah ada 6 ayat yang menjelaskan tentang bagaimana perlindungan guru baik dalam mereka bekerja, kemudian terkait dengan profesinya, keamanannya dan sebagainya. Dan sudah ada turunan lagi aturan yang lain, mungkin nanti Bu Dirjen silahkan disampaikan. Tetapi kalau memang dirasa masih perlu, nah mungkin nanti silahkan Ibu Ketua Komisi 10 menyampaikan, ditambah nanti oleh Ibu Dirjen. Untuk kami di DPR sendiri tentunya sangat terbuka kepada masukan inisiatif dari pemerintah. Namun untuk saat ini secara resmi yang sudah kami masukkan untuk direvisi adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana di dalamnya juga bisa jadi akan mengintegrasikan hal-hal terkait dengan guru dan dosen. Dan secara lebih spesifik lagi, memang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang existing ini sudah ada pengaturan-pengaturan yang cukup kuat. Nah, sekarang berarti pelaksanaannya dan aturan-aturan pelaksanaan yang sudah ada ini bagaimana disosialisasikan dan diterapkan ya pada saat ada guru-guru yang menghadapi masalah, itu bisa digunakan sebenarnya sebagai payung hukum untuk melindungi mereka. Itu seperti itu. Jadi kami siap saja Pak nanti. Baik, menambahkan tadi Pak Menteri dan Bu Hetifah sudah menjelaskan ya dari Undang-Undang Guru Dosen. Gitu ya, berarti atau gini aja. Ya. Jadi dari Undang-Undang Guru Dosen sudah ada, kemudian turunan Permendikbudnya juga sudah ada. Lalu di Permendikbud itu sudah ada amanat petunjuk teknisnya, juga sudah disiapkan juknisnya. Hanya tinggal masalah implementasi. Nanti kami akan memperkuat lagi sosialisasi dalam tahap implementasi dari bidang guru dan tenaga kependidikan.